Allah kabulkan. Antum berniat untuk supaya apa ya? Misalnya salsa, supaya hari ini salsa moodnya sampai terakhir jam pembelajaran bahagia selalu. Amin. Semoga Allah kabul. Oke. Baik, hari ini kita belajar apa? Kita akan masuk ke tema berikutnya, yaitu tentang ayo hemat energi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ustazah mau bertanya, siapa yang tadi pagi ada menyalakan lampu kamarnya? Ada semua? Oke, sekarang pertanyaan Ustazah kedua, siapa yang ada mematikan lampunya setelah dinyalakan ketika mau pergi sekolah? Oke, siapa yang tidak? Oke, tidak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hemat energi. Kalau lampu itu biasanya itu adalah energi apa? Listrik. Oke, bagus, energi listrik. Halo, Hazik. Oke, kelompok Hazik. Sekarang kita lanjutkan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita tentang hemat energi ini adalah yang pertama, menjelaskan berbagai sumber energi. Jadi energi itu banyak nanti ya. Ada energi yang bisa diperbaharui, ada energi yang tidak bisa diperbaharui. Antum harus tahu itu. Ini energi mana, ini energi mana. Terus menguraikan kegiatan ekonomi yang bergantung pada sumber energi. Dan yang ketiga, menyajikan data. Nanti antum bikin pula lagi diagram batang yang mau Ustazah contohkan nanti. Di diagram tersebut antum akan bikin energi listrik pemakaiannya berapa, energi air berapa, dan itu nanti kita akan laksanakan LKBD-nya. Dan yang terakhir, bagaimana menunjukkan sikap peduli dan hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ustazah lanjutkan, silakan kita simak video berikut. Yuk mengenal sumber energi, pengertian, jenis, dan contohnya. Oke. Sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kita ini dan mampu menghasilkan energi bagi proses aktivitas manusia. Energi yang dimaksud dapat dalam jumlah kecil maupun besar dan dapat berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di segala bidang. Jenis sumber energi. Sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah jenis sumber energi yang memang dapat diperbarui dan tidak akan habis jumlahnya. Saat ini, jenis sumber energi kerap digunakan sebagai sumber energi alternatif. Contoh, angin dan matahari, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah jenis sumber energi yang memiliki jumlah sangat terbatas dan tidak dapat diperbarui begitu saja. Tidak dapat diperbarui atau memerlukan waktu yang lama. Contoh, minyak bumi dan batu bara yang berasal dari fosil. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui, biomasa, PLTBM. Sumber energi biomasa itu sendiri bisa berasal dari tumbuhan, binatang, mikroorganisme, dan bahan organik, termasuk sampah organik. Matahari, PLTS. Matahari termasuk yang dapat diperbaharui. PLTBJ. Sumber energi yang diproduksi dari kotoran hewan atau sampah yang telah hingga dari matahari. Angin, PLTBG. Sumber energi yang Angin itu juga termasuk yang dapat diperbaharui. Sumber energi Panas bumi itu yang berasal dari panas bumi. Sumber energi Gelombang laut yang berasal dari gelombang air laut. Dan yang terakhir air juga yang dapat diperbaharui. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui
matahari yang bantu jemur kain kita untuk menjadi kering. Jadi itu termasuk energi yang bisa membantu manusia melakukan pekerjaan atau aktivitas. Energi listrik yang biasanya kita mencuci dengan tangan, terus ada energi listrik. Bisa kita colokkan mesin cuci, bisa mesin cuci membantu pekerjaan kita. Berarti itu energi listrik. Oke. Ada dua kategori utama macam-macam sumber energi ini. Yang pertama adalah yang bisa terbarukan. Yang bisa terbarukan tadi di dalam video disebut dengan dapat diperbaharui. Oke. Lalu yang kedua yang tidak bisa diperbaharui. Yang bisa diperbaharui tadi apa contohnya? Dari video. Ya, bagus. Apa? Matahari, air, apa lagi? Air, apa lagi? Air. Lalu yang tidak matahari. Ya, bagus. Terima kasih Hazi. Lalu yang bisa diperbaharui, yang tidak bisa diperbaharui apa contohnya tadi dari video? Apa? Minyak bumi, apa lagi? Minyak bumi, apa lagi? Batu bara. Oke, batu bara dan gas alam. Kita lanjutkan. Video berikutnya, silakan disimak. Apa ini? Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for the... Halo kawan, tahu nggak sih, energi itu ada di sekeliling kita loh. Untuk memasak saja, kita menggunakan energi. Untuk memasak kita menggunakan Gas yang energi. dipakai untuk menyalakan kompor juga Gas merupakan ini? hasil dari penambangan kawan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Yang ini apa yang ini? Yang tidak dapat diperbarui. Sama-sama. Yang tidak dapat diperbarui. Apa saja ya tadi? Minyak bumi, apa lagi? Minyak bumi berbeda dengan minyak yang biasa dipakai untuk memasak. Oke. Minyak bumi merupakan minyak mentah dari perut bumi Minyak bumi yang itu dapat mentah diolah dari menjadi perut bahan bumi. bakar minyak. Nih, Minyak bumi. bumi dapat diolah menjadi bahan bakar untuk kendaraan, seperti bensin, Bensin, solar itu dari minyak bumi. Minyak dan bumi. lain-lain. Minyak bumi diperoleh dengan cara pengeboran sedalam 3.000 Ke bawah. hingga 4.000 meter di bawah Permukaan permukaan laut. laut. Lalu itulah yang bisa diolah Indonesia menjadi adalah negara penghasil minyak bumi terbesar di Asia Indonesia yang Tenggara besar. dan menempati urutan ke-23 di dunia. Ya. Indonesia paling besar. Inilah daerah-daerah penghasil minyak bumi terbesar di negara kita. Ada di mana daerahnya? Kepulauan Kepri Riau. yang ada di Riau itu. Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Sumatera Sumatera Selatan, Selatan. Jawa Jawa Timur. Timur itu minyak bumi ya. Saya bisa. Kita lanjut ke sumber energi berikutnya yaitu batu Batu bara. bara. Yang kedua apa? Batu bara. Dari mana batu bara itu berasal? Sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengendap di dalam tanah selama jutaan Selama tahun. jutaan tahun. Jadi di bawah Itulah tumbuhan dan kenapa batu bara hewan-hewan itu disebut sumber daya itu batu energi bara. yang tidak dapat diperbarui. tidak dapat dia Batu diperbaharui. bara biasa digunakan Apa untuk gunanya? memenuhi kebutuhan energi industri dan transportasi, seperti Pembangkit tenaga listrik. kereta api bertenaga uap, serta bahan mentah untuk industri besi dan baja. Cara memperoleh batu bara pun hampir serupa dengan minyak bumi, yaitu dengan cara penambangan Diambil ke jauh ke bawah. dalam lapisan tanah. Ke tanah. Kalau yang minyak bumi, Indonesia termasuk negara penghasil batu bara terbesar nih penghasil kawan-kawan. batu bara terbesar juga Indonesia. Daerah yang menghasilkan batu bara antara lain Apa dia? Bukit Asam di Sumatera Sumatera Selatan. Selatan, Kalau tadi kita punya Riau Kota Baru yang ada di Sumatera ini. Selatan, Sungai Berau di Sungai Berau, Kalimantan Kalimantan Timur, Timur,
Sama seperti sumber daya lainnya, cara memperoleh gas alam diperlukan pengeboran ke dalam perut juga bumi. pengeboran. Kemudian disalurkan ke tangki-tangki penyimpanan melalui pipa. Lalu diangkat melalui pipa. Berikut adalah Gimana dia gas penghasil alam? gas alam terbesar di Mana Indonesia. itu? Bentang di Kalimantan Timur. Timur, Sumatera punya nggak ya? Lok Oh, Sumawe di Aceh. Aceh, Di Aceh ada ternyata Sumatera. Musi Banyuasin di Sumatera Selatan, Teluk Bintuni di Papua Papua Barat. Barat, perairan Oh, Natuna di Kepri, Kepulauan perairan Riau, Natuna. Iya, itu gas dan alam beberapa juga ya. daerah di Jawa Barat. Oke, baiklah. Itu dia contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Gimana kawan-kawan? Udah tahu apa energi yang tidak bisa diperbaharui? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Mengapa kita harus menghemat energi? Kenapa nggak boros aja kita makainya, Zah? Kenapa yang ini kan dapat diperbaharui nih? Contohnya matahari, air, angin, listrik. Kenapa nggak banyak-banyak aja kita pakai listriknya, Zah? Kan bisa diperbaharui, gitu kan? Kenapa harus menghemat energi? Yang pertama, agar sumber energi tidak cepat habis. Yang kedua, mengurangi dampak lingkungan dan polusi. Yang ketiga, menghemat biaya listrik dan bahan bakar. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan alam untuk masa depan. Oke, contohnya saja. Kita pakai yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya minyak bumi tadi. Kayak bensin tadi. Kita pakai habis-habisan. Kita pakai dengan cara boros. Bisa dia habis? Bisa karena dia tidak dapat diperbaharui. Lalu mengurangi dampak lingkungan dan polusi. Kalau kita pakai aja motor setiap hari, itu berpolusi tidak ke kita? Iya. Lalu menghemat biaya listrik. Kalau kita pakai aja motor ini setiap hari ya, itu berpolusi enggak? Iya. Kalau kita pakai dia tiap hari, kita beli bensin terus enggak? Jadi kita menghemat atau tidak? Tidak. Makanya kita harus berhemat. Karena energi yang tidak bisa diperbaharui ini suatu saat bisa habis. Oke, kita lanjut. Ada paham? Oke, kita lanjut. Gimana caranya, Zak? Cara kita menghemat energi di rumah dan di sekolah. Apa salah satu contohnya gimana cara kita bisa menghemat energi dari kelompok Amanda? Apa itu? Matikan lampu. Iya, ketika antum sudah mematikan lampu, mematikan kipas AC ketika tidak diperlukan, ada itu upaya kita untuk menghemat energi? Itu sudah termasuk satu contoh kita menghemat energi. Lalu, ketika antum mencuci piring, mencuci baju, airnya masih hidup, kerannya masih dialirkan atau tidak? Itu adalah salah satu contoh upaya kita untuk menghemat energi. Lalu menggunakan transportasi ramah lingkungan. Antum bersepeda dari rumah ke sekolah, nggak ada antum beli bensin dok. Itu menghemat kita? Iya, menghemat. Nggak ada polusi udara, terhemat kita dalam biaya ekonomi. Lalu di tingkat sekolah kita bisa berkampanye. Antum bisa bilang ke teman-teman antum, ke adik-adik kelas antum, mari hemat energi. Pakai airnya ketika diperlukan, pakai lampunya ketika matikan lampunya ketika sudah ada sinar matahari yang menerang. Oke, paham? Paham. Sekarang kita lanjut ke aktivitas matematika yang Ustazah bilang kita bakal bikin tabel. Tabel apa, Zah? Kita bakal bikin diagram. Diagramnya itu yang pertama diagram batang. Di sini Ustazah bikin kayak ini dia jadinya nanti. Batang listrik. Ini kita kasih untuk listrik. Ini untuk apa? Air. Dan mungkin bensin. Nah, LKPD. Nanti antum akan mengisi LKPD yang Ustazah berikan kepada
kali penjemuran misalnya dalam satu hari. Dia memakai sekitar 2 jam misalnya. Dia menjemur pakaian sekitar 2. Ini di atas 0 kan? Di bawah 5. Berarti sekitar berapa jam dia memakai matahari untuk mengeringkan pakaian misalnya? 2 jam. Iya, mungkin bisa jadi 2 jam. Nanti Ustazah akan bagi antum per kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita akan bikin, antum akan Ustazah perintahkan untuk mengisi LKPD ini sesuai dengan gambar ini. Sesuai dengan pemakaian energi antum di listrik misalnya berapa? Misalnya Amanda, listriknya dipakai cuman ini kan listriknya 6 jam. Antum cuman pakai listrik misalnya 3 jam, atau antum pakai listriknya bisa sampai 10 jam. Hidup terus listriknya dari pagi sampai malam. Paham tuh? Paham nak. Mana aja sampai jam setengah baru hidup. Dari setengah malam nak? Setengah Pagi. sore. Oh sore. Siang dari pagi nggak ada berarti. Ah nanti Hazik hitung dengan teman kelompok Hazik ya. Ada paham? Enggak. Ustazah akan bagikan ya. Oke, duduk anak soleh. Siap. Anak rapi antum. Ini rapi anak. Silakan isi LKPD-nya sesuai dengan kesepakatan kelompok masing-masing. Itu. Ini kelompok udah semuanya? Bisa mengisinya? Bisa. Iya, kelompok 1 udah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Sekarang Ustazah akan panggil satu kelompok untuk mempresentasikan jawaban dari lembar kerjanya. Silakan kelompok Raffi, maju ke depan. Kelompok 3. Oke, Raffi. Silakan tengokkan gambarnya ke teman-teman. Kelompok 1, kelompok 2, silakan ditengok gambar kelompok 3. Oke, sekarang Raffi jelaskan. Ustazah tanya, dalam sehari pemakaian listriknya ada berapa itu dipikir? Berapa? Oke, Raffi, kelompok Raffi listriknya dipakai 7 jam. Lalu air berapa Raffi? Oke, 1 hari bisa memakai 19 liter ah? Oke, lalu bensin. Bensinnya bisa 3 liter. Kemana aja itu nak? Oke, lalu gas LPG berapa? 0,5 kilo. Dan yang terakhir matahari berapa jam? 3 jam untuk sehari memakai matahari.